Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Ups, melayang dia, saudara. Ini ada yang baru nih, luar biasa, saudara. Ada helmnya. Helm biru biasa propos nih, PM. Puji Tuhan, saya diberkati dengan pujian. Sudah sempit ini jasnya. Saya diberkati juga dengan kesaksian pujian dari kekasih-kekasih Tuhan yang sudah Tuhan berkati dengan anugerah usia emas. Puji Tuhan. Ibu Gembala bentar lagi, saudara ya. Sodeka gitu. Tapi saya memang sedang dalam doa supaya kita ada wadah wanita. Amin, saudara. Saya pikir ini harus dikerjakan. Biasanya kaum wanita itu kalau nggak Selasa, Kamis sore biasanya di gereja lain, saudara. Iya, mungkin Ibu Melda bisa mengatur. Ya. Iya, jadi ketuanya. Oh iya, maaf saya kembali. Ya. Saya perlu itu supaya kita sama-sama semakin diberkati. Pak Willy nggak usah ikut, nanti Pak Willy masuk wadah mancing aja. Puji Tuhan. Ya, saya diberkati, kita semua diberkati, biar segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari saudara, tidak berlama kita memperhatikan dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8. Kita akan melihat ayat yang ke-5 sampai 13. Kita berdiri, saudara, kita baca bersama-sama. Ayat ganjil saya akan baca, saudara akan baca ayat yang genap. Judulnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Monggo. Tuhan, hambamu berbaring di rumah karena sakit kuku, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, berangkatlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat rata dan kambing. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Silakan duduk, saudara. Ayat ini menjadi berkat dalam perenungan saya, saudara. Sebuah kejadian nyata di mana ini yang dilakukan, dialami oleh Yesus sendiri. Ya, sekalipun banyak saudara hamba-hamba Tuhan senang khotbah dari Mazmur, dari Kisah Rasul, dari manapun saudara, tapi saya sangat mengagumi apa yang Yesus lakukan. Amin, saudara. Hari Jumat lalu ibadah doa hamba Tuhan dari wilayah, saudara, Letkol Purnawirawan Sony Wongkar, saudara ya. Saya dengan beliau sudah purnawirawan, saudara. Sudah enggak di mabes lagi, saudara. Sehingga saya panggil dia dan kita mendengar firman Tuhan. Bagaimana 5 jawatan itu Tuhan
diberikan untuk memperlengkapi jemaat-jemaat. Amin, saudara. 5 jawatan itu ada 5 tipe pengurapan karunia yang Tuhan percayakan bagi kita, untuk kita semua diperlengkapi. Amin. Tujuannya diperlengkapi. Dan saya katakan bahwa di sini, di tempat ini, saudaraku, saya rasa sudah terpenuhi dari hamba-hamba Tuhan yang datang, bahkan dari gembala sendiri. 5 karunia itu saya rasa terpenuhi, saudara. Kita sudah pernah hadirkan di sini doktor, saudara, ya, penginjil dan guru, pernah, saudara. Jadi 5 jawatan itu dari jempol itu nabi, ya. Nabi berbicara tentang doamu, Tuhan jawab. Nabi berbicara tentang masa depan keluargamu akan dibela oleh Tuhan. Itu bicara nabi. Nubuatan, saudara. Bicara rasul, menunjuk-nunjuk, saudara, tentang dosa. Dosamu harus engkau harus bertobat, menunjuk-nunjuk tentang dosa. Itu bicara rasul, saudara. Pada saat Rasul Petrus menunjuk anaknya Sapira, mati saat itu juga. Yang tengah, saudara, saya nggak akan melakukan, takut difoto, saudara. Yang tengah itu penginjil, saudara. Ya, jadi tengah itu penginjil. Tapi penginjil ini, saudara, juga memperlengkapi kita. Kalau penginjil khotbah pak, altar call maju ke depan, saudara dipulihkan. Itu penginjil, saudara. Ya, itu metode penginjil. Hanya sekali lagi pernah saya katakan, saya ngeri kalau jadi penginjil, saudara. Karena banyak penginjil muter keliling Indonesia, tapi keluarganya kurang diperhatikan. Ya, saya lebih baik jadi gembala saja. Amin, saudara. Yang jari manis, ini gembala. Ada cincinnya, saudara, ya. Saudara menikah, pernah menikah, di jempol aja ada cincinnya, om, gitu. Enggak, saudara, ya. Di jari manis. Ini bicara ikatan. Amin. Saudara terikat dengan gembala. Amin, saudara. Ini bicara ikatan. Jari manis itu gembala. Itu bicara ikatan. Jadi saudara itu seharusnya terikat dengan gembala dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam masalah, gitu, saudara. Terikat dengan gembala. Karena ada cincin di sana. Jadi saudara mau urus dari lahir sampai kembali ke Rahmatullah pun urusannya ke gembala, saudara. Jadi ada cincin di sana, artinya ikatan kita dengan gembala. Makanya Rasul Paulus katakan, Rasul Paulus itu penginjil juga, rasul juga gembala. Dia katakan, aku sudah mempertunangkan engkau kepada seorang laki-laki kudus, yaitu Yesus. Amin. Jadi tugas gembala itu mempertunangkan jemaat kepada Kristus, jemaat atau gereja yang sempurna. Yang terakhir adalah guru, saudara. Jadi 5 jawatan ini memperlengkapi kita semua. Amin, saudara. Tapi saudara, kalau saudara berpikir, om, kayaknya ada gereja lain, om, enak gembalanya khotbah, kasih tahu ke saya undang dia ke sini, saudara. Amin. Supaya saudara jangan jalan-jalan, gitu, saudara. Dari kantong saya bayar, saudara, khotbah sini, saya panggil dia. Itu gereja saya gembalanya bagus khotbah, saya suka ke situ. Kadang saya nambah di sana, mau saya panggil, saudara, dia khotbah di sini. Amin, saudara. Atau kita bikin sekalian kebaktian sore di sini, dia yang khotbah, saudara, saya bayar. Mak, ngeri kali. Mari, saudara, ya. Itu gembala kadang ngomongnya enak, kadang nyakitin, saudara. Oke, kita perhatikan kepada Injil Matius 5. Apa yang terjadi, saudara? Kita coba lihat, kita bagi 3 bagian. 5-7. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Saudara, ada seorang perwira di Kapernaum, saudara. Kapernaum waktu itu menjadi tempat bisnis yang strategis, saudara. Dia adalah seorang jenderal, gubernur jenderal, saudara. Gubernur jenderal itu pangkatnya bukan sersan mayor, saudara, bukan. Apalagi kopka, kopral kepala, bukan, saudara. Itu jenderal bintang 2, saudara. Dia seorang gubernur jenderal di Kapernaum. Dia itu seorang perwira kaya. Dia punya banyak hamba. Dia punya banyak anak buah, saudara. Dia katakan Tuhan. Dia bicara kepada Yesus. Dia panggil sebagai Tuhan. Padahal peta politik waktu itu, Yahudi itu punya raja. Tetapi saudara, karena mereka dijajah oleh Roma, sehingga raja itu cuma boneka.
Satu daerah koloni itu dipimpin oleh gubernur jenderal, seperti waktu itu di Indonesia. Gubernur jenderal itulah yang memimpin, tetapi dia melihat Yesus, dia berbicara kepada Yesus, Tuhan. Sebuah penghormatan kepada Yesus, amin. Karena dia berpikir bahwa Yesus adalah pemimpin spiritual. Karena dia berpikir Yesus punya kekuatan supranatural, saudara. Dia melihat ada kekuatan supranatural dalam Yesus. Bukan kekuatan supra, saudara, bukan. Supra X sedang dijual, siapa mau beli, saudara ya? Ada, saudara. Silakan, saudara. Karena Yesus punya kekuatan supranatural sehingga dia katakan bahwa Tuhan. Dia menghormati Yesus, jenderal loh, saudara. Kadang banyak orang Indonesia, saudara, saya pernah khotbah, saya sering khotbah di sebuah instansi pemerintah, saudara. Itu tercatat orang Kristen 250 orang, tapi yang hadir 5 orang, saudara. Karena mereka nggak anggap penting ibadah. Mungkin karena mereka pikir nggak sealiran. Ada banyak juga orang-orang petinggi-petinggi, saudara. Mereka tidak menghormati hamba Tuhan. Kadang begitu, tapi ini menjadi contoh, saudara, bahwa seorang gubernur jenderal ketemu Yesus. Padahal itu terbelah dua dulu waktu itu, saudara. Ya, Israel pun terbelah dua, Yahudi terbelah dua, pengikut Yesus sama pengikut imam besar. Tetapi gubernur jenderal ini, saudara, dia bertemu Yesus, dia menghormati Yesus. Tuhan, gak pernah, saudara, sejarahnya orang berpangkat waktu itu, karena mereka semena-mena, saudara, bisa memanggil hamba Tuhan itu Tuhan. Karena dia dianggap lebih tinggi. Amin, saudara. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dia memperhatikan hambanya, saudara. Dia memperhatikan pembantu-pembantunya. Kemungkinan, saudara, hambanya ini bukan orang Roma. Kemungkinan juga bukan orang Yahudi. Kemungkinan orang Afrika, saudara. Ya, tadi kita pembacaan ada yang namanya Niger gitu. Jadi tetap ada. Rasul pun waktu itu sudah ada kulit hitam, saudara. Ya, jadi jangan berkecil hati yang kulit hitam. Wah, masa saya nggak bisa, saudara, bisa. Termasuk saya. Tuhan, hambaku sakit. Saudara, logikanya dia gubernur jenderal, dia bisa bawa itu hambanya ke rumah sakit. Dia bisa bawa hambanya kepada tabib untuk disembuhkan dengan cara waktu itu. Tetapi dia, saudara, kemungkinan itu sudah cukup parah. Etika Yahudi, saudara, kalau hamba itu sakit tinggal dibuang, diungsikan, dibuang, saudara. Jadi dibuang itu artinya, saudara, diasingkan. Lo mau makan, mau hidup, urusan lo gitu. Zaman itu begitu. Tetapi dia sangat mengasihi hambanya ini. Dia sangat memperhatikan hambanya ini. Hambaku Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Itu mengganggu perasaannya. Coba kita bandingkan, saudara, dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 5. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 5 ini ada perbandingan bagaimana versi Lukas, karena saat kejadian itu para murid ada, sehingga mereka menulis versi mereka yang betul-betul sama sebenarnya. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 5 dia katakan, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu perlu dihargai, saudara. Amin. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ini lebih jelas. Karena Rasul Lukas seorang akademisi, saudara. Dia seorang sarjana, dia menulis lebih detail. Keras dan hampir mati, begitu menderita. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya datang menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus. Jadi perwira itu pun dalam versi Lukas bukan datang sendiri, tetapi ada ahli-ahli Taurat, saudara. Ada para teolog waktu itu yang sebenarnya bertentangan dengan Yesus. Dalam peta politik, agama, ideologi berbeda. Dan ini pun menjadi kesempatan buat Yesus menginjili semua orang.
Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Dengan sangat, saudara. Jadi ini kelompok pendeta atau kelompok hamba-hamba Tuhan yang mungkin nggak tahu, saudara. Mungkin kalau doa itu nggak ada tengking-tengking gitu ya, nggak ada doa-doain orang sakit. Mungkin ya versi seperti ini, karena mereka orang dekat dengan pemerintah. Ini yang menjadi catatan kita. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat dan mereka meminta pertolongannya. Katanya, kata-kata ini perhatikan, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi dalam versi Rasul Lukas, saudara, Lukas, bahwa para ahli Taurat itu memperjelas siapa ini gubernur jenderal, bahwa dia berkata Yesus dengan sangat. Hampir nggak pernah mereka, sebenarnya mereka orang sombong aslinya, hampir nggak pernah mereka memohon, dengan sangat memohon. Amang nabasa kayak gitu kan, kalau bahasa Batak, kepada Bapa yang baik, tolonglah. Ini gubernur jenderal, dia katakan apa, saudara? Ia layak engkau tolong. Saudara, kata layak engkau tolong ini menyentuh, saudara. Karena di mata Yesus enggak semua orang layak ditolong. Loh, kok bisa? Kita ingat pada saat perempuan itu mengemis kepada Yesus, Yesus, anakku sakit hampir mati, tolong sembuhkan dia. Yesus berkata tidak layak, tidak baik makanan yang disiapkan kepada anak tetapi diberikan kepada anjing. Wih, kasar sekali. Tetapi perempuan itu kata, Tuhan, tetapi anjing itu pun makan remah dari meja tuannya. Yesus berkata, besar imanmu. Jadi nggak semua ternyata layak ditolong. Dalam kacamata Yesus, saudara, dia tahu apa yang kita lakukan, dia tahu siapa kita. Tetapi oleh tua-tua, orang-orang tua, orang Farisi ini, saudara, dia berkata, dia layak engkau tolong, tolonglah dia. Sebab apa? Ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Jadi ada perbuatan baik yang dilakukan gubernur jenderal ini jauh sebelum hal ini terjadi. Dia memang sudah memberikan perhatiannya kepada pelayanan. Dia sudah memperhatikan hatinya, perhatian kepada pekerjaan Tuhan. Dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Sebenarnya gak ada urusan sama Yesus. Kalau dia menanggung pembangunan rumah ibadat kalian, dia kalah nyembuhkan, kan gitu, saudara. Gak pernah pun dia bayar makan, kan gitu kata Yesus. Bisa aja. Tetapi saudara, karena Yesus penuh kasih, saudara, orang ini layak ditolong. Amin, saudara. Karena dia sudah melakukan dulu jauh sebelum ini terjadi. Banyak orang gak melakukan apa-apa, diam, apatis, saudara, tapi memohon, Yesus tolong saya. Boleh, saudara, boleh. Tetapi Yesus pun punya kriteria, amin, saudara. Di saat perempuan pendarahan 12 tahun itu, sebenarnya Yesus gak peduli. Emang Yesus gak ngelihat dia? Yesus ngelihat dia, orja. Lihat kok. Walaupun banyak kerumunan bisa terlihat. Murid-muridnya pun bisa ngasih tuh. Yesus itu ada orang perempuan pendarahan 12 tahun. Pasti tahu. Tetapi Yesus seakan-akan ada yang layak ditolong menurut Yesus. Tetapi iman perempuan itu meraih jubah Yesus dengan iman. Sehingga itu bukan inisiatif Yesus. Kuasa itu keluar dan menyembuhkan perempuan itu. Amin. Artinya, saudaraku, perwira ini memiliki kerendahan hati yang sangat. Dia memiliki kasih kepada hambanya. Dia memiliki kasih kepada orang di sekitarnya. Bahkan saudaraku, dia adalah orang yang layak, kategori layak ditolong, layak diberkati, layak dipulihkan, layak dibela. Ini yang berbeda hari ini, saudara. Karena saudara, banyak orang berpikir sekalipun aku pasif, Tuhan aktif. Tetapi jangan sampai kita salah. Sebenarnya Tuhan pun sangat mencintai orang yang aktif. Amin, saudara. Dialah yang menanggung, ngeri saudara, kalau yang menanggung itu ngeri. Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita.
Artinya dia donatur tunggal, saudara. Amin. Donatur tunggal loh. Sehingga dia layak engkau tolong. Sekalipun Yesus sebenarnya ya, dia yang punya kuasa, suka-suka dia mau kasih ke siapa. Kita nggak bisa paksa Yesus, saudara. Tuhan gak tolong aku, udahlah ke laut aja laku gitu, saudara. Enggak. Mari kita tunjukkan kita layak diberkati, kita layak ditolong Tuhan atau tidak, kita layak dipulihkan atau tidak, karena Tuhan yang tahu. Kategorinya, saudara, bukan hanya Tuhan. Kadang orang berpikir, ya hanya Tuhanlah yang menilai kita, nggak perlu kita dinilai orang. Ini bentuknya orang menilai loh, saudara. Amin. Ini orang-orang Farisi menilai. Berarti kategori penilaian itu bukan hanya langsung Tuhan, tetapi juga orang di sekitar kita yang bisa menilai. Oh iya, memang dia luar biasa, imannya luar biasa, ketekunannya luar biasa, kerajinannya luar biasa. Pantas dia Tuhan tolong, amin. Pantas dia Tuhan berkati, pantas dia Tuhan pulihkan. Orang pun akan berkata begitu. Dia layak engkau tolong, saudara. Jadi perwira ini layak dalam pemandangan Allah dan pemandangan manusia. Amin, saudara. Perwira ini layak dalam pemandangan Allah dan dalam pemandangan manusia. Lanjut, saudara. 8-10. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Di hadapan tua-tua bait Allah, di hadapan jenderal itu, di hadapan banyak orang, saudara, jenderal ini pun merendahkan diri. Dia diawali dia berkata, Tuhan, bentuk penghormatan. Setelah itu saya katakan oke, karena perkataan orang-orang Yahudi itu, orang Farisi itu, bahwa dia layak ditolong, Yesus katakan aku akan datang ke rumahmu. Tetapi kembali perwira ini katakan aku tidak layak. Sebuah bentuk kerendahan hati, saudara. Dia merasa apa yang dia kerjakan terhadap bait Allah, dia merasa apa yang dia, kalaupun dia menjadi donatur tunggal pembangunan rumah ibadat, itu pun buat dia tidak layak di hadapan Tuhan. Rumahnya itu gubernur jenderal, nggak mungkin rumah kecil, saudara. Tapi dia merasa bahwa kehadiran Yesus sebagai nabi dan rasul waktu itu, dia tidak layak menerimanya. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja kata-kata, maka hambaku itu akan sembuh, sebab aku sendiri seorang bawahan. Dia bicara tentang Roma. Ada kaisar di atasku. Dia merasa pun seorang bawahan. Dia nggak pernah merasa jadi bos, saudara. Dia nggak pernah merasa menjadi pimpinan. Dia merasa bahwa dia pun bawahan, saudara. Dan dia tahu saudara, yang namanya chain of command. Dia tahu namanya urutan jabatan, bahwa saya pun bawahan. Tetapi Yesus, Tuanku, engkau bisa memerintahkan, karena dia percaya Yesus punya kekuatan supranatural yang bisa memerintahkan, yang bisa mengalahkan kuasa gelap. Ngomong saja, Tuhan, aku nggak layak menerima engkau. Saudara, bicara bawahan, saudara, bicara hamba, Alkitab dalam etika Yahudi ada 4 kategori. Bicara doulos adalah abdi, bicara hamba, dia bicara pelayan yang melayani. Ya, tadi kita lihat dengar pembacaan Alkitab, maka rasul menumpangkan tangan. Itu bentuk pelantikan, itu bentuk misi yang harus dikerjakan kepada hamba-hamba Tuhan itu, kepada pelayan-pelayan itu. Abdi, hamba, pelayan itu doulos, saudara. Saudara, kita semua itu adalah hamba Tuhan. Kita semua bisa ambil bagian dalam pelayanan, saudara. Seorang
abdi. Doulos itu seorang abdi, saudara, yang mengabdi. Ya, ada hamba Tuhan katakan kita cuma mengabdi kepada dua, kepada Tuhan atau Alkitab mencatat mamon atau kehidupan duniawi. Tapi kita mau mengabdikan diri kepada Tuhan. Tadi lagu pujian ibu-ibu atau yang usia emas, saudara, kepadamu aku rela menjadi hamba. Amin. Kita menjadi hamba kepada Tuhan kita, kepada Allah kita. Itu ada bicara doulos, konteks hamba, konteks pelayan. Ada juga diakonos, bicara tentang pelayan, atau bicara hamba, bicara diaken, bicara tua-tua sidang, bicara pemerhati, bicara majelis, saudara. Itu diaken, pelayan, saudara, yang dipercaya. Amin, saudara. Itu bicara diaken, itu juga hamba. Jadi konteks hamba kita sudah disinggung tentang come to serve. Kita datang untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak melayani gembala, kita tidak melayani gereja, kita tidak melayani sinode, kita melayani Tuhan. Amin. Kita datang melayani Tuhan karena Tuhan menunggu, Tuhan siapkan waktu. Kita sudah bicara tentang Sabat, bagaimana Allah pun berhenti bekerja. Allah ingin bertemu dengan ciptaannya, hamba-hambanya, kekasih-kekasihnya. Amin. Kita ini menjadi hamba Tuhan. Tuhan memberikan waktu. Bukan hanya orang lain bicara selamat datang tamu-tamu Allah gitu, bukan, saudara. Kita semua ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Amin. Kita bukan tamu di sini. Amin, saudara. Kita pelayan, kita hamba. Bicara diakonos, bicara diaken, juga ada bicara tentang huperetes. Itu bicara hamba, bicara tentang pendayung, saudara. Pendayung kapal. Zaman itu, saudara, bahwa kalau kapal itu pendayung tanpa, belum ada mesin waktu itu yang mendayung di bawah, saudara. Panasnya minta ampun di bawah. Tapi di atas kapal itu adalah orang-orang penumpang dengan kenyamanan yang super untuk satu tujuan. Di bawah itu ada huperetes, saudara, yang mendayung. Ada kalanya, saudara, pelayanan itu kita nggak tahu, ternyata ada orang yang bekerja di luar jam yang kita nggak tahu. Ada orang yang melakukan sesuatu, saudara, dalam pelayanan mereka, mendayung kapal itu, saudara, sehingga kapal itu bisa stabil, bisa sampai ke tujuan. Ada orang-orang yang kita tidak tahu, ternyata ada di gereja, saudara, mereka bekerja. Amin, saudara. Itu bicara huperetes, saudara. Yang keempat, bicara pais atau hamba yang dianggap anak, yang sudah diangkat anak, melayani, yang melakukan tugas sebagai anak. Kita semua pun pais, kita semua pun anak Tuhan yang diangkat menjadi hamba. Amin, saudara. Jadi anak pun melayani. Konteks gereja pun adalah anak-anak Tuhan yang melayani Bapa. Kita adalah anak-anak Tuhan yang melayani Bapa. Amin. Yang melayani Tuhan. Kita adalah anak Tuhan yang wajib melayani Tuhan. Kita pun di rumah anak wajib melayani orang tua. Amin. Jangan, Uco, ambil dulu air itu. Ambil sendiri lah Pak. Capek kali awak gitu ya. Mungkin di sini ada, saudara. Saya mungkin. Anak itu memang diwajibkan melayani, saudara. Melayani. Anak pais itu bicara tentang anak yang melayani orang tua. Pada saat disuruh, dikerjakan. Amin, saudara. Pada saat disuruh, dilakukan. Itu anak. Kita tuh anak. Kita memanggil dia Bapa. Jadi kita pun sebagai anak dalam konteks bukannya hamba, bukan hanya pelayan, tapi Bapa. Saudara, waktu di rumah orang tua saya dulu itu banyak perantau. Kami tinggal di kota Medan, jadi dari kampung banyak. Ada kurang lebih 28 orang tinggal di rumah bapak saya, saudara, merantau. Mereka ngerjain kerjaan rumah, apapun dikerjain, saudara. Tapi bapak saya suka marah ke saya. Sekalipun mereka banyak di sini, tapi aku mau kamu yang mengerjakannya. Karena supaya kamu yang dapat berkat. Itu yang bapak saya katakan. Sehingga saya pun sebagai anak melayani. Saya menyapu rumah, saya cuci piring, saudara. Saya nimba air, bapak saya punya peliharaan babi, saya mendirikan babi, saudara. Jadi walaupun banyak perantau di rumah bapak saya, saudara, saya sebagai anak melayani. Bahkan bapak saya mau saya ambil bagian yang terbanyak, supaya berkatmu pun jauh lebih banyak dari mereka. Amin. Itu konteks anak yang melayani orang tua di rumah.
Kita pun pais, saudara. Amin. Kita pun anak yang melayani. Sehingga saudara, perkataan jenderal ini, saudara, dia katakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Satu analogi yang dia begitu percaya dan dia pegang itu. Dia begitu taat kepada analogi itu. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia akan dan berkata kepada mereka mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi iman itu bicara hierarki, saudara. Gubernur jenderal itu menggambarkan hierarki. Dan dia menempatkan Yesus sebagai tempat yang tertinggi, sebagai Tuhan yang bisa memerintah, menyuruh apapun yang Yesus mau. Dan dia begitu percaya akan hal itu. Amin. Kita pun bisa meminta, Tuhan, kami percaya Tuhan bisa perintahkan berkat datang ke rumah kita. Amin. Kita percaya Tuhan bisa perintahkan damai datang ke rumah kita. Kita percaya Tuhan bisa perintahkan sukacita datang bagi kita. Karena kita tahu Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi atas langit dan bumi. Matius 28 bicara tentang kepadaku sudah diberikan kuasa. Jadi kita percaya Yesus bisa memerintahkan apa saja. Kita sebagai anak yang melayani, kita layak untuk menerima berkat pertolongan kasih dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita sebagai orang tua pun kita mengerti ini anak. Pada saat kita melihat bagaimana Esau dan Yakub, saudara, anak dari Ishak, kita melihat Esau itu dulu kerja di luar terus, sementara Yakub di rumah. Dia ada di rumah, dia melayani orang tuanya, dia di rumah, saudara. Anak pais yang melayani orang tuanya. Esau itu di luar, saudara. Selalu ada di luar. Tetapi berkatnya berbeda. Amin. Ujungnya Esau menjadi Moab. Moab itu orang-orang yang tidak bermoral, saudara. Moab itu orang-orang betul-betul tidak bermoral, orang barbar, saudara. Orang yang tidak punya pertimbangan. Tetapi saudara, Yakub itu di rumah, dia melayani orang tuanya di rumah. Dia senang menjadi pelayan, dia senang menjadi diakonos, dia juga senang menjadi doulos, dia senang menjadi huperetes, yang walaupun dia adalah seorang pais, dia adalah seorang anak yang melayani orang tuanya. Tetapi Esau gak mau, saudara. Kerjaan rumah, perkara di gereja, udah gak usah lah, kita di luar aja. Bagian intel, saudara. Di sini juga mungkin ada intel, saudara. Kalau intel itu bicara apa ya? Intelijen. Wah, gitu, saudara, kan? Ada intelijen, saudara. Itu ada agen rahasia. Itu, saudara. Agen rahasia. Agen rahasia yang mungkin juga agen rahasia orang lain, saudara. Atau agen rahasia gereja lain, gitu, saudara. Itu yang bahaya, saudara. Ternyata agen rahasia. Oke, lanjut, saudara. Kemana kita tadi? Itu ayat 11 sampai 13 bagian terakhir. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Terjadi mujizat, terjadi pertolongan yang Yesus katakan bahwa dia heran, saudara, akan iman perwira ini, akan iman orang ini, saudara. Yesus berkata kepada seluruh bangsa Yahudi, Yesus berkata kepada orang Farisi ahli Taurat, saudara, bahwa satu kali kelak
Banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, bicara tentang sehidangan dengan Tuhan. Berbicara tentang masuk ke dalam pernikahan kudus anak domba Allah, bicara tentang sorga, saudara. Tetapi anak kerajaan itu yang sebenarnya sudah ada di dalamnya, saudara. Sebenarnya orang-orang Yahudi itu Yesus tunjuk, mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak punya iman, mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini bicara tentang yang terdahulu, bisa yang terkemudian. Ini bicara orang yang merasa sudah anak Tuhan dari zaman batu, saudara. Tetapi karena tidak memiliki pertobatan, tidak memiliki iman, tidak melayani, saudara, ini bisa menjadi tersalib sama orang yang baru datang dengan berkobar-kobar melayani Tuhan. Jadi kita ada di posisi mana, saudara? Apa kita tetap menjadi hamba Allah yang begitu rendah hati, yang tetap menjaga iman, yang tetap menghormati Tuhan, tetap merasa menjadi hamba, tetap merasa menjadi anak yang melayani, saudara? Atau kita menjadi orang-orang yang merasa kita kepedean, saudara, sehingga Tuhan katakan banyak orang yang terdahulu akan terkemudian. Banyak orang yang baru bertobat, yang begitu melayani Tuhan, berkobar-kobar, dan mereka akan duduk bersama Abraham, Ishak dan Yakub dalam sehidangan dengan Allah. Jadi saya mau katakan kepada kita, Tuhan pun melihat kita layak di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Amin. Kehidupan iman kita, Tuhan mau menjadi kehidupan yang aktif, menjadi kehidupan yang berkarya. Kita bisa menjadi dolus, kita menjadi pelayan Tuhan. Kita menjadi huperetes yang bisa bekerja di luar jam, yang orang nggak tahu ternyata sudah beres. Yang orang tidak tahu ternyata sudah jadi. Atau mungkin kita, saudara, bisa jadi diakonos, menjadi diaken, pelayan, ambil bagian dalam tata ibadah. Dan kita pun memang adalah pais menjadi anak Allah yang mau melayani Tuhan sebagai anak Tuhan. Karena kita berkewajiban melayani Bapa di sorga, amin. Karena kita berkewajiban di dalam rumah Tuhan, kita berkewajiban melayani Bapa, melayani Tuhan. Saudaraku, ibadah itu bukan show. Selalu dikatakan ibadah bukan show. Yang menonton itu sorga, saudara. Dan kita semua ambil bagian dalam apa yang Tuhan tentukan kita kerjakan. Sudah nggak zaman lagi kita, saudara, singgung menyinggung, sensitif, saudara. Saya mau katakan, kalau saudara gampang sakit hati, cuma satu solusinya. Kalau saudara gampang makan hati, satu solusinya. Bung Daniel tahu itu. Minum teh botol, saudara. Nah itu. Langsung adem ya, Bung ya. Udah nggak zaman, saudara. Mari kita menjadi orang kebal, amin, saudara. Dan ini yang Tuhan sedang cari. Layakkah kita diberkati? Layakkah kita dipulihkan? Ternyata pertimbangannya pun ada di mata manusia. Orang Yahudi katakan, ahli Taurat katakan dia layak. Dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Di zaman Nehemia, saudara, rasul-rasul, di zaman pembuangan di Babel, mereka sambil menginjil, sambil bangun bait Allah. Mereka sambil mengumpulkan umat, saudara, melakukan ibadah, sambil mereka membangun bait Allah. Dan mari kita menjadi orang-orang yang layak menerima apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Jangan sampai yang terdahulu jadi terkemudian. Tetap pertahankan. Berapa lama kita kenal Tuhan? Apakah kita sudah menjadi hamba bagi Tuhan? Jangan berpikir hanya pelayan saja. Kita ini anak yang melayani Bapa. Kita pais, anak seperti Yakub yang melayani di rumah bapaknya, yang melayani dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang begitu menghormati panggilan Tuhan. Kita bukan tamu bagi Allah.
Kita adalah anak Tuhan yang wajib datang kepada Tuhan, yang wajib menghadap Tuhan. Sudah disiapkan waktu, saudara, untuk kita datang kepada Tuhan. Kalau kita masih melihat kanan kiri orang lain, si lapet itunya datang, sudah jangan, saudara. Amin. Ada Tuhan hadir. Masa lebih penting si lapet daripada Tuhan? Tuhan hadir dalam ibadah kita. Amin, saudara. Jangan lihat si lapet itu, memang dia tetap lapet, ya udah mau diapain, saudara. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita menjaga keselamatan dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Kita tetap pertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tetap pertahankan spirit kita melayani Tuhan. Kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memuliakan Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara.